Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Semoga di pagi hari yang cerah ini kita bisa mengeluarkan energi-energi positif kita, salah satunya dengan mempelajari fisika. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita sudah mempelajari tentang hakikat ilmu fisika. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang metode ilmiah. Nah, ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan metode ilmiah? Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa hakikat ilmu fisika adalah ilmu eksak, di mana ilmu yang ada di dalamnya, teori-teori yang ada di dalam fisika merupakan hasil dari proses ilmiah. Nah, maka apa sih metode ilmiah itu? Nah, metode ilmiah itu merupakan proses keilmuan berpikir untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti-bukti fisik atau data empiris. Jadi, ilmu, teori, konsep yang ada di dalam fisika merupakan hasil dari proses berpikir yang disebut dengan metode ilmiah. Yang selanjutnya, langkah-langkah utama dalam metode ilmiah terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, kita melakukan observasi. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, kajian pustaka. Yang keempat, membuat hipotesis. Yang kelima, melakukan eksperimen. Yang keenam, menganalisis data. Dan yang ketujuh, menarik kesimpulan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, melakukan observasi. Jadi pada tahapan observasi ini dilakukan untuk menemukan suatu masalah. Nah, masalah ini dapat kita cari dengan mengamati data berupa angka maupun indera kita. Contohnya yang pertama, ada sebuah gedung yang tersambar petir. Maka akan muncul pertanyaan dalam pikiran kita. Mengapa petir bisa menyambar sebuah gedung? Apa yang ada dalam petir sehingga ia bisa menyambar gedung sehingga gedung itu bisa kebakaran? Nah, contoh lain seperti bandul yang ada di sebelah kanan ini. Mengapa ya kok jam bandul dia bisa terus bergetar ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri dengan waktu yang konstan? Bagaimana kalau panjang bandul kita ubah? Lebih panjang daripada yang ada di dalam gambar ini. Apakah waktu dia untuk bergetar ke kanan, ke kiri akan berubah atau akan tetap sama? Nah, yang selanjutnya yaitu merumuskan masalah. Setelah kita tadi sudah menemukan masalah-masalah yang kita bisa indra atau yang kita bisa lihat, maka tahap selanjutnya adalah merumuskan masalah. Perumusan masalah dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai objek penelitian. Seperti tadi pada fenomena petir. Nah, maka kita akan merumuskan masalah. Apa yang sebenarnya dibawa petir sehingga menimbulkan kebakaran gedung? Kemudian, mengapa hanya gedung tinggi yang disambar petir? Nah, kemudian pada fenomena yang jam bandul, kita juga merumuskan masalah. Apa yang membuat bandul berhenti bergetar? Apa yang membuat bandul tidak berhenti bergetar? Kenapa dia selalu bergetar? Kemudian, apakah panjang bandul mempengaruhi bergetarnya bandul? Apakah jika panjangnya ditambah akan mempengaruhi atau jangan-jangan tidak mempengaruhi sama sekali? Nah, langkah yang selanjutnya adalah kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan panduan-panduan dari beberapa literatur yang mendukung teori yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian. Nah, yang pertama,
Tadi ketika kita membahas tentang petir yang menyambar gedung, maka kita bisa membaca tulisan-tulisan atau buku-buku tentang listrik statis. Jika fenomena yang kita ambil adalah jam bandul, maka kita bisa membaca buku-buku tentang gravitasi. Kenapa bandul terus bergetar? Kenapa dia tidak diam? Terus selalu bergetar, padahal tidak ada mesin yang menggerakkan jam bandul tersebut. Langkah yang selanjutnya adalah membuat hipotesis. Nah, hipotesis merupakan dugaan sementara tentang penyelesaian masalah yang diajukan dalam penelitian ilmiah. Seperti pada fenomena petir, kita menanyakan sebenarnya apa yang dibawa oleh petir, maka hipotesis kita berdasarkan bacaan yang sudah kita baca adalah petir membawa listrik statis. Nah, pada fenomena yang kedua, setelah kita membaca tentang buku-buku gravitasi, nah, kita menemukan bahwa terdapat teori bahwa panjang tali mempengaruhi waktu getaran bandul, atau dengan kata lain, getaran bandul disebut dengan periode. Maka berdasarkan buku bacaan yang kita baca, panjang tali mempengaruhi periode bandul itu. Nah, tapi dari kesemuanya itu, walaupun kita sudah membaca, maka kita harus tetap untuk membuktikannya melalui eksperimen. Yaitu langkah selanjutnya, eksperimen. Nah, eksperimen dirancang untuk menguji hipotesis. Apakah hipotesis yang kita ajukan tadi itu dapat diterima atau justru ditolak? Nah, maka hipotesis yang diajukan harus mengandung beberapa variabel. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang dapat diubah secara bebas oleh peneliti. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang perubahannya bergantung pada variabel bebas. Yang ketiga, variabel kontrol, variabel yang selama eksperimen dipertahankan tetap. Sebagai contoh, pada fenomena bandul ini, variabel bebasnya adalah panjang bandul. Mengapa? Karena yang kita ingin ketahui adalah pengaruh panjang bandul terhadap periodenya. Maka kita harus mengubah panjang bandul. Apakah jika panjangnya 50 cm dengan yang panjangnya 70 cm dengan yang panjangnya 100 cm akan menghasilkan periode yang sama? Atau jangan-jangan periodenya semakin panjang tali akan menghasilkan periode yang semakin kecil? Atau justru semakin panjang tali akan menghasilkan periode yang besar? Itulah yang disebut dengan variabel bebas. Variabel yang kita ubah-ubah. Yang kedua adalah variabel terikat. Variabel terikat pada fenomena bandul ini adalah waktu yang dibutuhkan bandul untuk bergetar. Seperti definisinya, variabel terikat ini bergantung pada variabel bebasnya. Maka, jika variabel bebasnya diubah-ubah, kita akan melihat apakah variabel terikatnya juga ikut berubah. Jika tidak berubah, nanti kita akan mengetahui apa sebabnya. Jika berubah, maka inilah yang bisa nanti dijadikan sebagai kesimpulan. Kemudian yang ketiga adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang tidak diubah sama sekali dari awal percobaan hingga akhir. Maka yang tidak berubah dari awal hingga akhir adalah massa dari bandul. Pada percobaan kali ini kita tidak merubah massa dari bandul. Ketika panjangnya 70 cm, kemudian kita ubah menjadi 100 cm, massa bandulnya masih tetap menggunakan massa bandul ini. Jadi variabel kontrol pada fenomena ini adalah massa bandul, karena massa bandul tidak diubah dari awal hingga akhir. Kemudian
Setelah kita sudah melakukan eksperimen, maka kita harus menganalisis data yang kita dapat dari eksperimen tersebut. Nah, kita ambil contoh bahwa tadi kita melakukan eksperimen dengan panjang tali 20 cm, 40, 60, 80, dan 100. Kemudian kita melihat berapa waktu 10 getaran atau 10 ayunan. Maka ketika waktu 10 ayunan kita hitung, maka waktu satu getarannya adalah 0,93 second. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa panjang bandul adalah tadi variabel bebas, variabel yang kita ubah-ubah. Nah, variabel terikat adalah periodenya yang ada di sebelah sini. Oke, variabel terikat, maka variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, kita bisa lihat ketika panjangnya 20, 40, 60, bagaimana dengan hasil periodenya? Nah, di sini terlihat bahwa pada panjang 20, periodenya adalah 0,93. Kemudian semakin ke bawah, semakin bertambah besar. Nah, dari sinilah nanti kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Nah, selain menggunakan tabel, sebaiknya kita menganalisis data juga dengan menggunakan grafik. Supaya apa? Supaya lebih terlihat apakah periode ketika menggunakan panjang tali yang kita variasikan atau kita ubah-ubah, apakah periodenya semakin meningkat atau semakin menurun, atau jangan-jangan tidak memiliki hubungan antara panjang tali dan periode, sehingga periodenya selalu sama di setiap percobaannya. Nah, pada fenomena ini kita mengambil contoh bahwa ketika panjang talinya bertambah, maka periodenya juga ikut bertambah. Maka, setelah kita menganalisis data, kemudian membuat grafik, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa panjang tali mempengaruhi periode bandul, di mana panjang tali berbanding lurus dengan periode bandul. Nah, begitulah yang disebut dengan metode ilmiah. Untuk kita dapat membuktikan sebuah teori atau sebuah konsep, maka dalam ilmu fisika dan ilmu eksak lainnya, kita harus melakukan dengan metode ilmiah. Baik, terima kasih. Cukup sampai di sini materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.